Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lula Nurul Asiyah dari Universitas Muhammadiyah Berau, mata kuliah Perilaku Organisasi. Di sini saya akan membahas tentang apakah perkuliahan daring menjadi solusi terbaik di masa pandemi saat ini. Baik, kita mulai. Dari awal 2020 tahun lalu, dunia dihebohkan dengan munculnya suatu virus yang sangat mematikan. Virus tersebut adalah virus corona. Virus itu menimbulkan penyakit yang disebut COVID-19. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, Provinsi Hubei di Cina. Virus corona ini sangat cepat bermutasi, sehingga penyebarannya juga sangat cepat. Virus corona bisa ditularkan melalui cairan tubuh seperti ludah dan darah, serta melalui perantara benda yang ada di sekitar kita, atau melalui udara. Selain itu, penderita COVID-19 sangat sulit dideteksi secara kasat mata, karena gejala yang muncul hampir sama dengan gejala demam pada umumnya. Sejak awal kemunculannya, virus corona ini telah menelan banyak sekali korban jiwa. Akibatnya, beberapa negara di dunia menerapkan sistem lockdown. Begitu pula dengan negara Indonesia. Selama masa pandemi, pemerintah telah menerapkan kebijakan lockdown di beberapa daerah atau provinsi. Pandemi COVID-19 ini berdampak signifikan terhadap perekonomian negara dan sektor lainnya. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Selama masa pandemi, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mengatur sistem pendidikan secara lebih efektif. Kebijakan tersebut adalah mewajibkan peserta didik untuk melakukan proses pembelajaran secara daring. Dengan adanya kebijakan tersebut, tentu saja akan menimbulkan banyak hal yang harus dipersiapkan oleh berbagai pihak. Untuk menunjang keberlangsungan proses pembelajaran secara online atau daring, adanya perombakan dalam sistem pendidikan ini mengakibatkan para peserta didik, pendidik, serta tenaga kependidikan harus melewati masa transisi dari proses pembelajaran tatap muka ke proses pembelajaran virtual atau daring. Proses pembelajaran secara daring ini menuai polemik di berbagai kalangan, terutama di kalangan peserta didik dan orang tua peserta didik. Mereka sangat setuju akan kebijakan tersebut, serta mereka harus memiliki fasilitas yang sudah lengkap. Beranggapan bahwa proses pembelajaran daring ini dapat menghemat biaya hidup mereka, seperti biaya transportasi, konsumsi yang berkurang, serta pengumpulan tugas yang bisa dilakukan melalui platform dan aplikasi yang ada pada perangkat seluler, sehingga tidak perlu mengumpulkan tugas secara langsung seperti pada waktu pembelajaran tatap muka. Sedangkan bagi mereka yang merasa keberatan, beranggapan bahwa proses pembelajaran secara daring ini kurang efektif untuk diberlakukan. Alasannya, karena tidak semua orang memiliki kemampuan yang sama dalam menangkap informasi atau menerima materi pembelajaran. Akibatnya adalah pemahaman peserta didik terhadap materi yang diberikan selama pembelajaran daring menjadi tidak maksimal. Selain itu, pendidik juga mengalami kesulitan dalam memberikan pemahaman mengenai pendidikan karakter kepada siswa atau mahasiswanya, yang seharusnya dilakukan secara objektif atau melalui pengamatan langsung. Bahkan tidak hanya itu, keterbatasan perangkat sosial dan kendala sinyal menjadi permasalahan utama yang menghambat proses pembelajaran daring ini, terutama bagi mereka yang tinggal di pelosok atau daerah terpencil. Dari polemik yang terjadi, akhirnya pemerintah memberikan solusi. Sejak saat itu, pemerintah gencar memberikan bantuan alat belajar berupa smartphone atau laptop kepada peserta didik yang membutuhkan untuk menunjang proses belajar daring. Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan kuota internet secara gratis bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Namun, tunjangan berupa kuota gratis tersebut belum menjamin maksimalnya proses belajar online, karena besar kemungkinan peserta didik menggunakan bantuan kuota online tersebut untuk kepentingan lain di luar keperluan belajar. Akibatnya, tetap saja proses pembelajaran daring tidak berjalan secara maksimal. Namun, di balik semua itu, kebijakan pembelajaran daring ini bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi setiap pelaku
di sektor pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 dan mengembalikan situasi seperti sedia kala. Setelah hampir setahun dilaksanakannya proses pembelajaran daring, kini masuk ke tahun ajaran 2020-2021. Pemerintah mulai merancang kebijakan baru terkait sistem pendidikan yang akan digunakan selanjutnya. Kebijakan tersebut adalah melalui memperbolehkan sistem pembelajaran tatap muka namun dengan syarat-syarat tertentu. Syarat tersebut ialah instansi pendidikan yang akan menyelenggarakan sistem tatap muka harus berada pada zona hijau. Syarat selanjutnya adalah instansi pendidikan tersebut memiliki izin dari pemerintah daerah dan harus memenuhi semua daftar periksa, serta siap melakukan pembelajaran tatap muka. Dan syarat yang terakhir adalah orang tua siswa atau mahasiswa menyetujui kebijakan pembelajaran tatap muka tersebut. Sedangkan untuk instansi pendidikan yang masih berada pada zona kuning, oranye, dan merah harus tetap belajar secara daring. COVID-19 sangatlah merugikan sebagian besar pihak dan keberlangsungan hidup manusia. Salah satunya dalam sektor pendidikan ini. Selama masa pandemi, kita banyak mengandalkan teknologi dan menerima berbagai macam informasi yang kebenarannya juga belum dipastikan. Oleh karena itu, sangat penting adanya kesadaran diri untuk menyaring setiap informasi yang ada, setiap informasi yang didapat, serta memaksimalkan potensi diri untuk lebih fokus dalam belajar di masa pandemi ini. Selain itu, peran orang tua juga sangat penting dalam mendampingi, mengawasi, ataupun membimbing anak-anaknya. Pada intinya, kasus COVID-19 ini haruslah menjadi pembelajaran untuk kita semua agar membiasakan diri dengan pola hidup bersih, disiplin, dan teratur sehingga mencapai kehidupan yang normal kembali. Terima kasih telah mengunjungi video saya. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.